Nasionalisme menurut saya yaitu ketika kita sudah memiliki rasa untuk memiliki sebuah negara. Nasionalisme adalah kecintaan kita terhadap tanah air. Nasionalisme bagi saya merupakan rasa kecintaan, kebanggaan terhadap bangsa dan negara, terutama saya wujudkan dalam bentuk pembelajaran selama saya menjadi seorang guru di sini. Nasionalisme menurut saya adalah satu bentuk penyatuan dari satu negara ke masyarakatnya yang begitu banyak untuk bisa merasakan ikut mempunyai negara ini. Baik, terima kasih Berani atas waktunya untuk di program media. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Seberapa penting merawat rasa nasionalisme di era digital saat ini? Terima kasih. Menurut saya sangat penting sekali, apalagi bagi bangsa Indonesia di tengah era revolusi industri 5.0 sekarang ini. Yang pertama terkait dengan penguatan terhadap identitas nasional sendiri, kemudian persatuan dan kesatuan, kemudian bahaya yang mungkin datang pada saat ini, dan juga terkait dengan keragaman yang terjadi di sini. Kami tidak menolak, kami itu maksudnya kita tidak akan menolak teknologi yang ada, karena memang tidak bisa ditolak. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan keberadaan teknologi itu untuk tetap menguatkan jati diri kita sebagai suatu bangsa, sehingga tidak kehilangan rasa nasionalisme itu, menurut saya. Apa saja tantangan dalam membangun rasa nasionalisme? Ya, setelah tadi kita seberapa penting, ya sangat penting, maka tantangan itu berarti usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Ya, kalau di PKN itu ada ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan. Tantangan adalah usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Ada beberapa macam cara, ya di antaranya misalkan globalisasi dan pengaruh budaya asing, itu kan yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian juga terkait disinformasi dan hoax, itu juga penting sekali kan. Jadi kita harus bisa membedakan, jangan sampai kita itu apa-apa langsung di-share tanpa harus saring dulu. Kemudian individualisme dan konsumerisme yang kita alami sekarang ya, anak-anak muda terutama ya. Kemudian ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Nah, ini yang sekarang memang terjadi ya. Kita ngomong tidak terjadi, ternyata terjadi. Kemudian teknologi digital dan media sosial, itu semua adalah tantangan yang kita hadapi. Maka kita harus berusaha untuk menghadapinya itu dengan cara yang baik, menggugah kemampuan kita bersama. Di sini diperlukan peran pemerintah itu sendiri, masyarakat, keluarga. Sebanyak 24% generasi muda tidak hafal Pancasila dan 53% tidak hafal lagu kebangsaan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini? Ya, sebetulnya ini hal yang beberapa tahun terakhir pernah ya kita ada penelitian beberapa lembaga survei terakhir yang ini sedih sekali sih memang. Masa sih lagu kebangsaan kita nggak hafal Pancasila? Memang bukan berarti hanya hafal saja ya, tetapi bagaimana implementasinya. Saat ini beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat juga, saya tidak tahu apakah memang di sekolah itu tidak diajarkan atau bagaimana. Karena pernyataan kadang-kadang siapa nama presidennya aja nggak tahu loh. Nah, terkait dengan itu maka pertama menurut saya adalah penguatan pada kurikulum yang relevan. Di sini kalau kami dulu namanya PPKN, sekarang di SD sampai SMA itu namanya pendidikan Pancasila. Nah, kalau di perguruan tinggi tetap Pancasila dan PKN. Jadi perlu ada penguatan lagi terhadap kurikulum dari pendidikan Pancasila kalau di tingkat dasar dan menengah. Penguatan ekstrakurikuler dan kegiatan kebangsaan. Karena kemarin juga kita agak sedih juga ketika sempat ada isu pramuka. Nah, pramuka ternyata dihilang. Padahal kalau saya seorang asesor juga. Selama ini pramuka itu wajib ada, wajib diikuti. Nah, ketika pramuka hanya wajib tapi tidak perlu diikuti, tidak harus. Saya nggak tahu lagi itu ya, ekstra seperti itu kalau tidak ada. Padahal di situ adalah cara menguatkan nasionalisme anak-anak itu yang di dasar dan menengah. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana langkah strategis yang dapat dilakukan, khususnya dunia pendidikan dalam merawat rasa nasionalisme? Peran dunia pendidikan sangat penting sekali dan sangat diperlukan. Bagaimana cara merawat? Merawat artinya bagaimana kepedulian kita untuk sesuatu yang sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik lagi, yang mulai tidak baik kita baikkan kembali. Di antaranya adalah melalui mengintegrasikan nilai nasionalisme dalam kurikulum. Jadi kalau dahulu sempat rame juga PP tertentu, tiba-tiba tidak ada kata-kata Pancasila. Nah, akhirnya rame kita diskusi, kok bisa ya? Dulu waktu Undang-Undang Sisdiknas juga begitu, hanya ada PKN, agama, bahasa Indonesia. Pancasilanya nggak ada di SD sampai SMA. Kita bisa membayangkan kalau kata Pancasila dihilangkan, itu
Itu aja yang penting. Yang pertama, yang kedua, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan mendukung nasionalisme. Nah, di prodi kami, ini sedikit promosi nih, PPKN itu setiap tahun, kebetulan saya tuh 10 tahun terakhir saya sebagai PIC-nya. Baru tahun ini saya berusaha untuk regenerasi. Ada yang namanya kompetisi PPKN, nanti bulan Oktober puncaknya. Itu salah satu cara kami untuk merawat nasionalisme. Marilah kita bersama-sama ya, apa yang bisa kita lakukan, siapapun itu, mari kita memperingatinya dengan cara yang baik dan benar. Mulai dari diri kita, sebisa kita, pertama, memasang bendera merah putih. Bulan Agustus tanggal 1 sampai 31, banyak rumah-rumah yang belum memasang. Hanya memasang aja tidak berkenan, apalagi. Nah, yang kedua, ada juga yang 1 tahun dipasang terus. 1 tahun dipasang terus, itu bukan cinta, itu malah menghina. Nah, dari yang sepele, mari kita menunjukkan rasa cinta kita. Rasa cinta tidak harus yang berlebihan, Mas, tapi yang sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan sekarang dan saat ini, dan kita merawatnya dengan penuh kasih sayang sehingga NKRI ini tetap akan ada selamanya sampai hayati Bandung Padang. Terima kasih. We'll be right back.